Dengan nilai nominal sebesar 264,1 miliar US dollar, posisi utang luar negeri Indonesia di akhir Desember 2013 tercatat tumbuh 4,6% atau mengalami lebih lambat dibandingkan dengan pertumbuhan pada tahun sebelumnya yang mencapai 12%. Posisi utang luar negeri Indonesia ini sendiri terdiri dari utang luar negeri publik yang sebesar 46,8%, sementara utang luar negeri sektor swasta sebesar 53,2%. Adapun perlambatan utang luar negeri disumbang oleh utang luar negeri sektor publik yang terkoreksi 2%, dibandingkan dengan akhir tahun sebelumnya, dan sektor swasta yang tumbuh 11,3% di akhir tahun sebelumnya dari 6,3% dari akhir tahun sebelumnya, dan juga 18,3% di akhir tahun sebelumnya, di mana utang luar negeri berjangka panjang 82,1% dari total utang luar negeri tumbuh 4,1%, lebih lambat dibandingkan dengan 11,2% pada tahun 2012. Selain itu, utang luar negeri berjangka pendek sebesar 17,9% dari total utang luar negeri tumbuh 7,1% di akhir tahun sebelumnya, melambat dibandingkan dengan di akhir tahun sebelumnya yang sebesar 15,9%. Lalu bagaimana sesungguhnya posisi utang luar negeri Indonesia di tahun 2014, dan bagaimana juga mengenai utang luar negeri Indonesia sebagai negara berkembang dibandingkan dengan perkembangan utang luar negeri pada negara-negara maju? Hendy Sulistiowati, Kepala Departemen Statistik Bank Indonesia, dalam program Fibis News Expose berikut ini. Bahwa utang kita secara posisi memang meningkat ya, tetapi peningkatannya melambat. Ya, kalau dilihat dari rasio pertumbuhannya kan melambat semua, terutama utang pemerintah yang tumbuh negatif 2%. Ya, sementara utang swasta masih tumbuh positif meskipun melambat dibanding tahun lalu. Ya tentu orang narik hutang kan dikaitkan dengan kegiatan ekonomi ya. Kalau ekonomi kita melambat, otomatis menarikan hutang juga melambat. Karena menarikan hutang kan untuk aktivitas produksi. Tentunya ya, kenapa orang menghutang? Karena mungkin pembiayaan dari pasar domestiknya belum mencukupi, pasar modalnya belum berkembang, sehingga dia harus meminjam dari luar, gitu ya. Tapi negara-negara yang pasar modalnya sudah berkembang, kemudian saving ratio dari penduduknya tinggi, maka dia nggak perlu ngutang keluar, seperti negara seperti Jepang. Dia cukup dijual di dalam negeri saja obligasinya, non-resident kepemilikannya kecil. Tapi negara kita pasar modalnya belum berkembang, mungkin skalanya magnitude-nya masih kecil, saving ratio kita juga belum besar, maka kebutuhan untuk pembiayaan kegiatan ekonomi itu harus dibiayai dengan hutang. Tetapi hutang itu bagus sepanjang digunakan untuk kegiatan yang produktif, sehingga dia ada repayment-nya, proceed untuk pembayarannya kembali. Kita tidak pernah mengatur utang swasta. Ya, jadi utang swasta itu adalah tergantung kepada kebutuhan perusahaan. Ya, jadi kita itu benar-benar kita hanya meminta dilaporkan supaya bisa dimonitor besarnya berapa, apakah sudah tumbuhnya sudah mengkhawatirkan atau tidak, itu saja. Oh, kalau tidak menyampaikan laporan kita kenakan sanksi. Makanya kita sekarang udah ada 2.400 pelapor, dan perusahaan-perusahaan besar sebagian udah menjadi pelapor hutang. Di kuartal 4 ini kenapa DSR meningkat? Karena banyak sekali penarikan hutang jangka pendek yang mungkin hanya 2 bulan, hanya 3 bulan, itu dalam rangka di sektor pertambangan. Tadi saya sampaikan ya, pertambangan menyumbang 33,3% dari penarikan hutang jangka pendek yang sebetulnya sudah lunas ya, karena dia tarik bayar revolving loan dalam rangka trade financing.